Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Fiatul Sipa dengan NIM 2303678 dari kelas 2 CPG SD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang pertama, sejarah singkat lahirnya Pancasila. Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami penjajahan yang sangat panjang. Nah, dalam penjajahan ini menciptakan sebuah kebutuhan yang akan membutuhkan suatu dasar filosofis yang dapat menyatukan berbagai suku dan juga budaya. Nah, dalam konteks ini, lahirnya Pancasila muncul sebagai suatu solusi. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, nah, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yang dimana usulan ini merupakan hasil pemikiran yang mendalam yang mencerminkan cita-cita bangsa, yang dimana ada 5 prinsip Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah dilalui beberapa diskusi dan beberapa perubahan, Pancasila ini resmi diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, untuk yang kedua itu ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah semboyan dari Indonesia yang berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Istilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, dalam konteks Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dan juga perlindungan terhadap keberagaman budaya. Nah, untuk yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun oleh BPUPKI dan juga melalui 2 tahap. Tahap yang pertama itu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana dasar-dasar negara ini dibahas. Untuk tahap yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Agustus 1945 ini dibahas untuk merumuskan sebuah konstitusi. Nah, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari pembukaan pasal-pasal yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta sistem pemerintahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah reformasi sekitar tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan sesuai perkembangan zaman. Nah, termasuk penguatan lembaga-lembaga negara dan juga hak asasi manusia. Nah, dari ketiga elemen ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah fondasi penting bagi Indonesia, karena Pancasila sebagai filosofi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan negara Indonesia, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Ketiga ini berkontribusi dalam membangun identitas dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.